Baik, Ustadz, kita mulai Ustadz ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nuzbi'uzubillah billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara kajian subuh online series 2 yang diadakan oleh Khalifatur. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jamaah Khalifatur yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Insya Allah kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi ladang pahala serta pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan kita hari ini akan membahas lanjutan kajian Tauhid dengan topik Hikmah Asmaul Husna yang kembali akan dijelaskan oleh Ustadz Asep Fuad Adnan STHI. Alhamdulillah Ustadz Asep sudah berada di Zoom ini Ustadz, insya Allah akan dibahas. Namun sebelum kita masuk ke dalam kajian, Bunda Empet, Bu Empet, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan Bu Empet. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada Ibu dan Bapak, marilah kita simak. Ini perlu sekali untuk meningkatkan keimanan kita. Pelajaran Tauhid ini sangat-sangat berguna. Dan marilah kita semua yang diundang, disimak betul-betul supaya kita mendapatkan ilmu yang penuh rahmat dan berkah di pagi hari ini. Semoga kita semua sehat, ilmunya bermanfaat, dan semua bisa mengikutinya dengan seksama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu Bu Empet atas pembukanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dari Ustadz Jianto, ada yang ingin disampaikan Ustadz? Nampaknya sambil kajian Ustadz Asep ya. Barangkali untuk waktu. Ya Ustadz, ada yang mau disampaikan Ustadz Jianto? Silakan. Lanjut dulu, saya mustami aja dulu. Oh baik Ustadz, baik kalau gitu. Baik Ustadz Asep, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal muqamatil fakhirah wa jala bihi saddal qulubal kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga di pagi hari ini, di hari Senin, kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari malapetaka, balai, musibah, dan yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita
kita Al-Mukarram, Bunda Pet, kemudian Ustadz Wijayanto dan Ustadz yang lainnya, wabil khusus juga Bapak Direktur, Bapak Haji Rustam beserta moderator dan semua tim dari Khalifatur beserta seluruh jemaah kajian Khalifatur setiap pagi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini di bulan Januari ini bagian ketiga kita akan menyimak penjelasan mengenai Asmaul Husna seperti yang telah dijelaskan beberapa minggu ke belakang, menyambung aja supaya kita pembahasannya lebih clear, lebih jelas. Mudah-mudahan ada berkah dan hikmahnya untuk kita semua mengamalkan apa yang kita tahu, karena al-ilmu bila ilmin, ya, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal itu la syai'alah, tidak ada apa-apanya. Untuk itu kita mengetahui ilmunya dan mengamalkan. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam syair yang lainnya mengatakan wa qala syu'ara wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la balu. Orang mengamalkan tanpa ilmunya. Kalau tadi itu ya berilmu tapi tidak beramal. Sekarang beramal tapi tidak berilmu. Mengamalkan tapi tidak berilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la balu. Mengamalkan sesuatu tanpa ilmunya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berilmu dan mengamalkan apa yang kita ketahui yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, seperti yang kita ketahui di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebetulan pada minggu kemarin ada yang bertanya tentang hadis ini, ya. Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui memiliki 99 nama yang baik dan mulia. Dalam arti namanya Asmaul Husna, ya. Ada 99 nama Allah yang baik dan mulia. Ada pertanyaan dari minggu kemarin dan saya juga akan membahas tentang itu sebelum ditanyakan juga. Alhamdulillah kebetulan aja serba ini. Jadi ibu dan bapak yang Allah muliakan, umat Islam sangat dianjurkan ya untuk menghafal Asmaul Husna, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di pagi hari, di sore hari, di malam hari ataupun di waktu-waktu yang lainnya, ya, supaya hidup kita itu selalu berkah dan terlindungi. Ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, kita akan mengetahui kebesaran, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna ini, ya. Seperti hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 2736, dan Imam Muslim juga sama, nomor hadisnya 2677, meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini hadisnya. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Berarti isman itu nama yang disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ya, 100 kurang 1, 99 nama Allah yang dikelompokkan 100 kurang 1, gitu ya. Berarti 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau yang disebut dengan muttafaqun alaih, ya. Nah, untuk penjelasan mengenai ahsaha ada beberapa yang mengandung makna tentang ahsaha. Yang pertama yaitu menghafalnya. Silakan ibu dan bapak yang Allah muliakan, kalau kita hafal, dihafal, ya. Bahkan di Quran mushaf di Quran cetakan Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia mencantumkan, ya, baina daftail mushaf, antara dua mushaf, ya, antara dua itu
Ada asma Allah, Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Mau dihafal itu boleh, gak apa-apa. Mau dihafal maknanya, ya itu lebih baik juga. Ya, apalagi kita semua, ibu dan bapak bisa ya melafalkannya dengan berbagai cara ataupun dengan berbagai seni supaya lebih indah. Kalaupun tidak pakai seni dengan nadhaman ataupun dengan syair dengan dialek yang lainnya nggak apa-apa, silahkan dihayati, dinikmati ya. Kalau di Polres Sumedang waktu itu 2 tahun ke belakang sebelum pandemi, setiap ada apel pagi itu membaca dulu Asmaul Husna sama-sama ya, anggota Polri di Polres Sumedang ataupun di Polres yang lain juga ya, menghafal Asmaul Husna dari 1 sampai dengan terakhir. Silakan, mau dihafal seperti itu boleh, ya. Mau dipakai nada supaya, mohon maaf, seninya supaya itu lebih indah kedengarannya boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa, ya tergantung kitanya. Yang penting kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting kita niatnya untuk menghafal, menjaga, ya supaya melindungi, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kebesaran, kehebatan nama-nama Allah yang agung dan mulia. Bahkan di masjid yang di BSM itu di Bandung itu, di depan masjid ataupun di depan dinding masjid itu terpampang nama-nama Allah. Ya, ada yang mengatakan itu makruh juga karena kita sholat itu harus khusyuk. Ketika kita sholat Allahu Akbar, pas lihat nama-nama Allah seperti itu, harusnya membaca surat Al-Fatihah. Ini malah membaca asma-asma Allah ya. Ada juga yang lainnya tidak boleh seperti itu. Itu mah berbeda pendapat mengenai hal itu. Ya, di Mekah juga ya, di Masjid Nabawi, mohon maaf, di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi dulu antara Sakifah Bani Sa'idah itu, ada Museum Asmaul Husna. Ya, ada Museum Asmaul Husna itu mencakup video-video tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih menghayati, lebih menikmati, lebih kita membesarkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala agung dan mulia. Bahkan dengan nama-nama yang lainnya luar biasa, kebesaran Allah, keagungan Allah luar biasa ya. Kita lebih menghayatinya ya, apalagi disajikan dengan video-video, gambar-gambar, ataupun dengan hadis, ataupun dengan ayat-ayat Allah yang lainnya yang ada dalam Al-Quran dicantumkan. Kalau di Museum Asmaul Husna yang berada di Madinah Al-Munawwarah, sekarang sudah dibongkar ya. Ibu dan bapak yang sudah pernah ke sana, biasanya dari Khalifatul juga suka diarahkan untuk masuk ke Museum Asmaul Husna atau Museum Al-Quran atau museum-museum yang lainnya yang berada di Mekah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kalau melalui gambar ataupun melalui video, kita bisa cepat merespon. Ya, oh begini, gitu ya. Nah, itu supaya kita lebih meyakini, ya, mengimani kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hal yang luar biasa agung dan mulianya untuk kita hafal. Yang kedua, ibu dan bapak yang Allah muliakan, ya, man ahsaha itu, ya, yang kedua mengetahui maknanya, ya. Kalaupun ibu dan bapak cuma menghafal nggak apa-apa, tidak mengetahui maknanya nggak apa-apa juga, ya. Ada beberapa jemaah juga yang waktu itu menanyakan seperti itu, bagaimana kalau kita berdoa tapi tidak hafal maknanya? Nggak apa-apa. Lebih baik, ya sebaiknya ini, ya lebih baik kita harus mengetahui maknanya, apalagi artinya, ya maknanya, apalagi artinya, ya kalau lebih khusyuknya, lebih tepatnya seperti itu, ya. Kan kita membaca Al-Quran juga, orang banyak yang tidak tahu artinya dan maknanya. Kita membaca aja. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, Allah berikan 2 pahala. Pahala dari ayat-ayatnya Al-Quran, 10, 1 huruf 10, gitu ya. Pahala kita belajarnya, membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Ya. Ya belajar, ya membaca. Aduh, ada 2 pahala. Ya. Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini ya kita bisa mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan, menyaksikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an tentang nama-nama Allah. Nah,
Makna ahsaha yang kedua itu menghafal, mengetahui maknanya. Ya, bagaimana cara mengetahui maknanya? Ya, kita sering harus sering mengikuti kajian-kajian, atau kita sering bertanya kepada ustadz, ajengan atau kiai, ataupun kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Ya, kita harus mengetahui, kalau kata bahasa Sunda malah harus seretataros, harus banyak bertanya kepada orang yang mengetahuinya, baik ustadz, kiai, ajengan, atau tokoh, ataupun siapa saja. Ya, oh bagaimana kita belajar yuk sama-sama untuk bisa mengetahui maknanya. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu sangat luas, luar biasa. Ar-Rahim itu sangat luas, maknanya luar biasa. Ya, makanya kemarin Pak Haji Mo bertanya, nggak akan bisa sampai 3 kali 4 hari pertemuan membahas Asmaul Husna. Ya, bahkan satu aja bisa beberapa hari gitu mengenai keagungan. Tapi saya sendiri ini akan menyajikan beberapa aja, ya, tidak semuanya, yang populer aja, yang biasa aja kita pergunakan wabil khusus untuk kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, jadi mengetahui maknanya dengan cara apapun, mau kita belajar pribadi atau privat, atau kita mengundang ustadz, ajengan, kiai, ataupun kita belajar dari bukunya, ataupun kita mengetahui dari YouTube dengan banyak sekali para ustadz, para ajengan, para kiai, ya. Apalagi guru-guru kita yang lainnya di Khalifatur juga banyak yang membahas tentang itu. Kita buka videonya, kita buka YouTube-nya, gitu ya, seperti itu, ya. Mengapa? Karena sekarang modern sekali, ya, teknologi yang canggih, yang modern, beda dengan zaman yang dulu, ya. Zaman dulu itu mau belajar itu harus pakai cempor juga, harus perginya jauh, apalagi belajarnya sangat sulit, beda dengan sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat kita belajar ke berbagai ustadz, ajengan, kiai, memperbanyak guru luar biasa baiknya, ya. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, yang ketiga, nah, ini yang ketiga. Yang ke satu menghafalnya, ahsaha itu. Yang kedua mengetahui maknanya. Yang ketiga, ya, beramal sesuai kandungannya. Ya, jika dia mengetahui bahwa Allah itu esa, ya, maka dia bahwa Allah itu esa, maka dia tidak menyekutukannya, tidak musyrik kepada Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Jika dia mengetahui bahwa Allah itu pemberi rizki, maka dia tidak akan minta rizki, ya, kepada selainnya. Jadi kita harus minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya Razzaq, ya, Wahidat yang memberi rizki. Nah, ini biasa yang banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Asmaul Husna, ya Rahman, ya Razzaq, ya Ghaffar, ya Tawwab. Itu yang sering digunakan oleh para ustadz, ajengan, kiai, ataupun yang lainnya, masyarakat umum muslimin dan muslimat, ya. Meskipun nama-nama yang 99 juga banyak digunakan, tapi yang paling sering, yang paling populer, ya, di samping kita meminta kasih sayang Allah, meminta ampunan Allah, meminta diterima tobat kita oleh Allah, kemudian kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Razzaq urzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Wahidat yang memberi rezeki. Urzuqna, berilah kami rezeki, rizqan halalan thayyiban. Rezeki yang halal, yang baik, mubarakan fi, ya, yang berkah, ya. Bahkan seperti yang kemarin saya juga dibahas juga, setiap pagi kita melaksanakan salat sunat duha. Kita memohon meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu. Ya Allah, seandainya rezeki kami berada di langit, turunkanlah. Ya, ya Razzaq, turunkanlah, Wahidat yang Maha Pemberi rezeki. Nah, ini doa-doa yang biasa kita pakai dalam nama-nama Asmaul Husna. Ya Allah, seandainya rezeki kita ada di langit, di atas, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Seandainya kita rezeki kami berada di mana? Di bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Seandainya rezeki kami itu sangat jauh, ya Allah, itu dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama yang agung, ya, dekatkanlah. Seandainya rezeki itu sedikit, banyakkanlah. Seandainya rezeki kami itu sangat sulit, mudahkanlah. Itu yang kita biasa baca, ya, setiap pagi ataupun setiap sholat duha, gitu, ya, dengan memohon kepada Allah supaya kita dikuatkan iman dan Islam. Kita minta yang lainnya juga,
kita meminta rezeki dari Allah yang berkah, yang halal. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari malapetaka, bahaya, musibah, dan wabah yang lainnya. Ya, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. Nah, ini kemudian slide berikutnya, Ustaz ya, Kang ya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. Jika dia mengetahui bahwa Allah itu kasih sayang, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita itu mengetahui bahwa Allah itu kasih sayang, maka dia akan melakukan berbagai kegiatan yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya baca kemarin, belum semuanya. Ini ada hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, masih muttafaqun alaih, yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'atu rahmah. Tadi itu sesungguhnya Allah mempunyai 99 asmaul husna, 100 kurang 1, tapi ini Allah mempunyai berapa? Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ya. Wahidatun bainal jinni wal insi. Kemarin baru sebagian dibahas, ya. Dengan rahmat itulah mereka saling berbagi kasih dan sayang, ya. Kemudian diturunkan kepada kaum jin, kaum manusia dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, gitu ya. Dengan rahmat itulah mereka saling berbagi kasih dan sayang. Allah karim. Jadi rahmat Allah yang 100 itu satu diturunkan di dunia, dibagi kepada seluruh kaum jin, manusia, hewan, tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan, ya. Mereka itu berbagi dengan rahmat Allah yang satu. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dengan rahmannya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan maha rahmannya Allah, ya, dengan pengasih Allah yang tidak pernah kasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah luar biasa memberikan pilih kasihnya kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia, jin, binatang, dan yang lainnya. Orang yang mau bersyukur kepada Allah, Allah kasih rahmannya. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah kasih rahmannya. Orang yang beriman kepada Allah, Allah kasih. Orang yang tidak beriman pun Allah kasih. Tapi nanti di akhirnya, dan Allah telah menyediakan 99 rahmat, ya, dengannya dia akan memperlakukan hamba-hambanya pada hari kiamat dengan rahmat yang 99. Ini mah spesial khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, ya, terbagi dengan rahmat Allah yang 99 yang nanti akan dibagikan di yaumul kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di dunia satu rahmat Allah dibagi ke berbagai, ya, makhluk Allah, di antaranya jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. 1% dibagi semua manusia, semua jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi nanti di akhirat, bagaimana rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, ya, luar biasa kepada hambanya, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman nanti di akhirat tidak akan kasih rahimnya Allah, tidak akan dikasih rahmat yang 99. Ya, ini sangat kita harapkan, sangat kita inginkan bahwa kita ingin, ya, mendapatkan bagian dari 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, selanjutnya silakan selanjutnya, ya. Nah, ini ada beberapa doa Asmaul Husna yang biasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ibu dan Bapak yang Allah muliakan kita harus memohon, berdoa dengan ilmu kita, mengetahui, ya, maknanya, mengetahui Asmaul Husna. Saya ini ada hadis baca-baca kitab, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi, Al-Baihaqi juga, ya. Ada hadis seperti ini, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma amdah. Supaya kita itu mengetahui ilmunya dengan
menghayati, meresapi, wabil khusus ya, mengamalkan dengan Asmaul Husna. Nah, ada bagian-bagian nanti di hari kiamah itu, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba Allah tak akan berhenti atau bergeser ya di hari kiamat. Sehingga Allah ya atau ditanyai 4 perkara. Yang pertama an umrihi, tentang umurnya, dalam hal apa ya dia hasilkan, umur kita habiskan. Kita itu usia sekian puluh tahun nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita itu ditanya oleh Allah ya tentang umur kita di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah, hei Anu bin Anu, apakah engkau suka beribadah kepadaku? Kata Allah, kan ini emang contoh aja ya. Nanti tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadikan saksi, mulut kita akan dikunci oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, di hari kiamat nanti ya, nakhtimu ala afwahihim, kami mengunci baham-baham mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki mereka akan menjadikan saksi apa yang mereka perbuat. Ya, seandainya, hei Anu bin Anu, apakah engkau suka membaca Quran? Ya Allah, pada hari Senin, ya, tanggal sekarang itu tanggal 16 contohnya, atau tanggal 17 ini kita bisa hadir di kajian Khalifatur, mendengarkan kajian tentang Asmaul Husna. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi. Ya Allah, kata kaki itu benar sekali. Kami membuka link Zoom-nya ya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari-hari berikutnya, ataupun 1 minggu 7 hari itu kami senantiasa mengikutinya, ataupun kajian-kajian di tempat yang lainnya, ataupun mendengarkan kajian-kajian keagamaan dengan ulama setempat, ustaz setempat, ataupun di TV atau di YouTube ataupun yang lainnya, akan menjadikan saksi ya. Untuk itu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu baik ya, digunakan untuk apa umur kita? Kita gunakan untuk muhasabah atau memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan agung. Fad'uuhu biha. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya. Nah, ini ada beberapa doa yang biasa kita gunakan, yang biasa kita baca ya, meskipun orang tidak banyak yang tahu tentang maknanya ataupun artinya ya. Silakan Ibu dan Bapak, kalaupun nanti Ibu dan Bapak menghafalnya dihafal, kalaupun mengetahui maknanya silakan, ataupun kita memohon berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang agung dan baik juga ya. Seperti yang pertama ini, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, memohon kepada Allah dengan ya Rahman ya. Perkenankanlah semua rencana baik kami dan gagalkanlah keburukan niat jahat kami ya Allah. Ya. Mohon maaf ya, ini sebentar. Ya Rahman, perkenankanlah semua rencana baik kami dan gagalkanlah keburukan niat jahat kami. Rencana yang baik ya Allah, semoga Engkau lancarkan. Rencana yang jahat yang kami rencanakan, keburukan yang kami ini, semoga digagalkan oleh Allah. Dengan memohon asma yang baik, yang agung dan mulia, ya Rahman. Kemudian ya Ghaffar, ya. Ini salah satu contoh aja, ya. Ya Ghaffar, dengan cahayamu kami mendapat petunjuk. Dengan karuniamu kami mendapatkan kecukupan, ya. Dengan nikmatmu kami masuki pagi dan petang. Luar biasa ya. Dan inilah kami membawa dosa-dosa ya. Kami di hadapan ya Ghaffar, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya. Ini kita dengan cahayamu kami mendapatkan petunjuk. Karena kami dapat petunjuk, kita semua dapat petunjuk dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan karuniamu kami mendapatkan kecukupan.
Dengan karunia-Mu ya Allah, kami mendapatkan kecukupan. Kemudian dengan nikmat-Mu kami masuki pagi dan petang. Banyak orang yang pagi ini tidak bisa sampai karena ruhnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu pada saat ini orang meninggal dunia. Pada pagi hari ini mereka tidak bisa berkumpul, tidak bisa berbicara, tidak bisa makan-makan karena ruhnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dengan nikmat-Mu kami bisa masuki pagi dan petang. Ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, dan inilah kami membawa dosa-dosa kami di hadapan. Ini salah satu contoh ya yang biasa kita baca nama-nama Allah yang 99 itu dengan nama Ya Rahman, Ya Ghaffar. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, kami mohonkan ampunan-Mu ya Ghaffar. Kami bertobat kepadamu, Engkau limpahi kami dengan kenikmatan. Ya Allah, kenikmatan Kau terus turun kepada kami, ya. Tapi kami melawan-Mu dengan kemaksiatan. Nikmat Allah turun kepada kami, kepada kita semua, tapi banyak orang yang melawan tentang kemaksiatan. Nikmat Allah terus, tapi kita beriman kepada Allah, kita datang nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Ya Ghaffar, ampunilah ya Allah. Ya. Orang pada kesempatan ini banyak yang dikasih nikmat oleh Allah, banyak yang dikasih rezeki oleh Allah, banyak yang dikasih dunia oleh Allah, tapi tidak bersyukur kepada Allah, malah maksiat kepada Allah. Di saat-saat pergantian tahun baru, orang dulu sekarang tidak nampak, gitu. Ada juga banyak juga yang tapi tidak nampak gitu ya karena musim pandemi. Dulu orang pergi ke pantai, membuka auratnya, ya. Pergantian tahun, coba bayangkan, meniup trompet, menyalakan api dan lain sebagainya. Ya, apa gunanya bagi muslimin dan muslimat seperti itu? Masa kita harus membuka aurat ya di pantai-pantai ataupun di tempat-tempat hiburan, ya. Sedangkan rezeki Allah, nikmat Allah turun, baik orang yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kita memohon kepada Allah, Ya Ghaffar, ya. Ya Ghaffar, kami memohon ampunan-Mu. Kami bertobat kepadamu. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan, tapi kami melawan-Mu dengan kemaksiatan. Kebaikan-Mu turun kepada kami, dan kejelekan kami naik kepadamu. Ya, itu biasa. Ya Allah, kami ini banyak dosa. Ya Allah, kami banyak kesalahan. Ya, kebaikan-Mu turun kepada kami, tapi kejelekan malah naik kepadamu. Ya Allah, ampunilah dengan dengan karunia-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, tidak henti-hentinya malaikat yang mulia mengantarkan kepadamu kejelekan amalan kami, tapi itu tidak mencegahmu untuk melimpahi kami dengan nikmat-Mu dan untuk memuliakan kami dengan anugerah-Mu Allah Karim. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Kita harus senantiasa berdoa, memohon ya. Tanpa ada batas waktu. Silahkan di pagi, di sore, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Seperti Qaulus Syu'ara dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam yaghdabu hina yas'alu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan benci bagi orang yang tak pernah meminta doa kepada Allah. Wa bani Adam yaghdabu hina yas'alu. Tapi anak Adam ketika diminta oleh hamba Allah, semakin sering diminta oleh hamba Allah, semakin hati itu semakin banyak berkata-kata kotor, ya. Nah, semakin benci bagi orang yang sering meminta, terus aja minta, tiap hari minta. Anak Adam itu semakin benci ketika kita memohon kepada anak Adam. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin sayang. Apalagi memintanya dengan nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia. Mau bahasa Arab silakan, mau bahasa Indonesia silakan, mau bahasa-bahasa yang lainnya silakan. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan
kemuliaan dari nama-nama Allah yang agung dan mulia. Itulah sebagian yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Insya Allah pada bagian terakhir di bulan ini akan dijelaskan pada minggu yang akan datang ataupun Senin yang akan datang. Ya, ini ada beberapa yang belum disampaikan semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti bisa ditambahkan oleh guru kita, Bunda Empet dan Ustadz Wijayanto ataupun Ustadz yang lainnya yang tergabung di kajian di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz ya dari jamaah. Insya Allah bisa dijawab oleh Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ibu Yuniarti. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah Ibu Yuniarti selalu rajin nih ikut kajian subuh kita Ustadz dari seri 1 sampai seri 2 hampir setiap hari ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum, izin bertanya, mengamalkan tanpa ilmu kita akan ditolak oleh Allah. Brahma ada ilmunya, berbeda maknanya Asmaul Husna, sebaiknya dihafal dan beserta maknanya lebih baik supaya kita dilindungi oleh Allah. Nah, ini pertanyaannya langsung mungkin Ustadz ya, bolehkah Asmaul Husna atau lafaz Allah gitu ya, Quran dipajang di tembok bertujuan untuk menghafal dan supaya dilindungi Allah. Bagaimana solusinya apabila ada orang dipakai untuk berobat, dipakai jampi oleh dukun gitu Ustadz. Jadi diamalkannya itu berharap ngalap berkah lah gitu Ustadz ya. Gitu. Ya, enggak. Enggak Ustadz dijawab. Terima kasih Ibu Yuniarti yang telah bertanya. Boleh-boleh aja kita memampang ataupun meletakkan nama-nama Allah yang 99 ataupun sebagian nama-nama yang 99 di dinding ataupun di tempat-tempat yang lainnya, tapi jangan di WC ya. Jangan di WC dipampangnya. Ya di kamar, di rumah, ya di masjid juga banyak. Di masjid juga banyak. Bahkan di Mekah juga banyak kaligrafi ataupun tulisan seni Arab ya yang ada terpampang di Masjid Nabawi, khususnya Masjid Nabawi. Kalau di Mekah itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau di Mekah itu, kalau di Madinah itu di samping nama-nama Rasulullah SAW. Ya, jadi Allah itu banyak nama, Rasul juga banyak nama. Ya, Rasul juga banyak nama. Nama-nama Rasul itu bukan hanya Muhammad. Ada Ahmad, ada Mahmud, ada Hamid. Itu terpampang ya di dinding Masjid Nabawi dari pintu Babus Salam sampai dengan pintu Baqi ya dipajang ataupun ditulis di dinding Masjid Nabawi. Kalau ibu dan bapak mau meletakkan nama-nama Allah baik semuanya ataupun sebagian, silahkan di dinding. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, nah ini yang ditakutkan untuk dijadikan jimat. Nah ini ditakutkan musyrik kepada Allah. Karena Allah itu esa, ya. Karena Allah itu esa, takut-takut gitu ya. Aduh, dengan benda ini usaha kita lancar. Aduh, dengan Dengan benda ini kalau dipakai jimat ya, takut-takut seperti itu, ya. Takut-takut musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menghafal aja, enggak apa-apa. Kita memohon supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Asmaul Husna, dihafal aja, gitu ya. Dihafal aja. Mau dibawa kemana-mana enggak apa-apa, tapi ibu dengan syarat seperti ini. Kalau kita ibu bapak usaha, loh ini ya mendapatkan rezeki banyak. Kalau ibu bapak punya pasangan lagi, wah dengan membawa ini agak beda nih, gitu ya. Nah ini yang ditakutkan seperti itu. Kalau niatnya kita menghafal, membawa kita nama-nama Allah kita bawa di saku, kita niatnya menghafal, kemudian kita membacanya, mengamalkannya, enggak apa-apa itu, Ibu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz ya dari Pak Bambang Pardiarto. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Dari 99 Asmaul Husna, apakah ada yang diutamakan dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Silakan. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, tidak ada yang diutamakan, sama semuanya. Ya, kebiasaannya orang itu yang inti-intinya aja. Ya Razzaq, minta rizki itu. Kemudian ya Ghaffar, minta ampunan, ya. Ya Rahman, minta kasih sayangnya.
Padahal nama-nama Allah itu bukan hanya itu aja, banyak sekali, ya, banyak sekali. Mau menyebutkan ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, bahkan dalam Al-Quran diceritakan ya Rahman Ar-Rahmanu 'allamal Quran, ya Rahim wa kana rabbuka ghafurur rahim, ya Malik Malik Yaumiddin, ya Kudus Al-Malikul Qudusus Salam, ya Muta'al Fata'ala Allahul Malikul Haq, ya Salam Allahu yad'u ila daris salam, ya Mukmin Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, ya Aziz wa kana Allahu Azizan Hakima. Tidak ada. Semuanya sama. Nama-nama Allah dari 1 sampai 99 baik, mulia, agung, hebat-hebat, maha. Gitu ya. Luar biasa. Mau menghafalnya sebagian silakan, mau mengamalkannya semuanya silakan. Kalau kita itu suka yang Allah, ya Razak, minta rizki, kebanyakan seperti itu. Ya Ghafar, minta ampunan, kebanyakan seperti itu. Ya, makanya saya menyajikan supaya ya mudah dipahaminya, ya, tidak mewilah-wilahkan antara nama yang satu dengan nama yang semuanya sama, ya. Monggo silakan. Meskipun kita memanggil ya Kudus, ya Allah, ya Kudus, mintalah kami rizki gitu. Meskipun ya Kudus itu boleh-boleh aja. Dengan nama-nama yang lainnya, ya Samad, ya Zahir, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an juga nama-nama Allah itu disandingkan dengan ayat-ayatnya. Seperti ya Hayyu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Sami' wa huwas sami'ul alim. Ya Basir, innallaha basirun bil ibad. Ya Halim, ada Halim, ya Halim, ya innallaha aliyyun halim. Ya Azim wa huwal aliyyul azim. Ya Hakim wa kana Allahu azizan hakima. Ya Karim innallaha ghaniyyun karim, dan yang lainnya. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, tak apa-apa kita mau baca Asmaul Husna dari 99, tak ada maksudnya mau baca apa saja, yang penting kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang baik yang ada pada nama yang 99. Itu, monggo. Yang lainnya barangkali ada. Baik, alhamdulillah Ustadz. Masih ada waktu. Bapak dan Ibu barangkali ada yang ingin bertanya. Secara langsung bisa di-unmute saja, silakan. Bapak dan Ibu bisa di raise hand barangkali. Ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Nampaknya belum ada, Ustadz, ya sudah cukup barangkali. Oh, silakan Bu Haji Sarifah, Bu Dr. Haji Sarifah, silakan Bu Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kalau kita sakit kan kita udah berdoa minta sama Allah. Nah, kita pas mau berangkat umroh nih, ini kan masih COVID-nya masih ada, Omikron, apalagi di Arab salatnya juga udah dipisah-pisah. Bagaimana doa kita minta sama Allah pakai apa yang biar ketetapannya masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu, yakin gitu. Kalau kita bisa berangkat gitu. Ya, dalam keadaan kan kita enggak seperti saya udah 67 sekarang Pak Ustaz. Dan kemarin sempat tertunda kan dari tahun 2020 itu kan ada jadwal mau umroh. 16 Maret saya tadinya mau berangkat. Setelah itu suami saya meninggal 2020 itu pada hari kedua Lebaran. Nah, setelah itu saya sempat dirawat. Jadi fisik saya tidak seperti biasanya gitu. Oh, dulu yakin banget. Bagaimana supaya tetap yakin gitu. Ya. Ustaz, gitu aja mintanya. Ya, terima kasih Ibu. Maaf Ibu Dokter, terima kasih. Aduh, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja dijawab ya Pak Dea ya. Ya. Silakan Ustaz, silakan. Ibu yang Allah dan Bapak semuanya yang Allah muliakan, supaya kita diberikan kekuatan, keteguhan hati kita, kemudian kita semua supaya lebih tenang memohon dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Ya, ataupun dengan Asmaul Husna, ya Qawi, Wahidat yang maha gagah, kuat. Kuatkanlah hati kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami ya Allah. Tambahkanlah ya Allah kesabaran kami ya Allah. Dengan bahasa kita aja, supaya kita bisa menghayati, supaya kita bisa menerima. Karena mohon maaf, fa amrullahi yajri ala qadari wa qada'u yajri ila qadari, likulli qada'in qadarun wa likulli qadarin ajalun, yamhullahu ma yasha'u yuthbitu 'indahu ummul kitab.
Semuanya ada ketetapan dari Allah. Tidak ada yang tahu. 1 detik yang akan datang, 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, kita tidak ada tahu. Kita sebagai manusia hanya merencanakan. Allah yang menakdir. Al-insanu yudabbar wallahu yuqaddar. Rencana kita itu mau pergi melaksanakan ibadah umroh, apalagi sama suami yang tercinta. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain, suami dipanggil duluan. Tidak ada yang tahu. Tapi insya Allah ada hikmahnya di balik itu, Ibu. Ada hikmahnya di balik itu. Baik hikmahnya kepada ibu pribadi, keluarga, ataupun anak-anak, keturunan, gitu ya. Hikmahnya ada. Tidak ada yang tahu. Ya, kalau kita merencanakannya seperti itu. Tidak ada yang tahu. Esok ataupun lusa ataupun hari yang akan datang, tidak ada yang tahu. Tapi kita merencanakannya. Ya. Merencanakannya. Semoga ibu diberikan kekuatan. Mintalah kepada yang maha kuat. Ya Qawiyu. Kuatkanlah hati kami. Kami ini sangat lemah. Kuatkanlah ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan bahasa daerahnya, dengan bahasa Indonesia. Seperti itu Ibu Dokter, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Udah ya. Cuma dulu kan kita enggak minum obat rutin, misalnya sekarang harus minum obat rutin, makanya ada juga lah was-wasnya itu, makanya tetap minta sama Allah. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Ya, sama. Alhamdulillah. Mendoanya aja Ustaz. Amin. Insya Allah Bu Dr. Gia Sarifah semoga selalu sehat, semakin sehat. Insya Allah nanti bisa berangkat umroh lagi Bu Hajah dengan hari Fatur tentunya. Baik. Ustadz mengingat waktu sudah pukul 5.55 Ustadz ya. Barangkali untuk pertanyaan kita batas sampai 3 pertanyaan ini Ustadz ya. Nah sebelum ditutup barangkali dari Ustadz Wijanto berkenan mungkin memberikan penutup Ustadz Wijanto sedikit. Enggak, Ustadz guru kita Mukarram Ustadz Wijanto walau kalimatan beserta Bunda Empet, silakan. Sepertinya sedang ada kegiatan mungkin ya Ustadz ya. Iya. Nah, barangkali dari Bunda Empet, Bu Empet. Bunda, mangga Bunda. Cukup Pak. Cukup. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak Rustam, ada yang mau ditambahkan barangkali Ustadz? Terima kasih ya Kang Dea. Mangga. Cukup Mangga. Mangga Pak Rustam. Baik Ustadz, barangkali cukup sekian untuk kajian hari ini. Mengingat waktu juga sudah 5:56. Namun sebelum ditutup Ustadz, barangkali bisa dipimpin doa ya Ustadz ya untuk kami semua jamaah untuk mengawali pagi hari ini. Dan kebetulan juga qadarullah ada beberapa Ustadz yang sedang sakit seperti Ustadz Agus sedang sakit, mohon doanya dari para jamaah. Juga Pak Haji Muh yang biasanya ikut hadir kebetulan anak sedang sakit Ustadz, jadi mohon doanya untuk Pak Haji Muh khususnya. Allah. Betul, dan untuk jamaah. Silakan Ustadz. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Qawiyyu, dengan daya-Mu kami memohon, berilah kekuatan kepada kami untuk mensyiarkan syariat agama-Mu ya Allah. Teguhkan kami dalam memegang kendali agama-Mu ya Allah. Ya Rahman, perkenankanlah semua rencana baik kami dan gagalkanlah keburukan niat jahat kami. Rabbana, Engkau perintahkan kami untuk memaafkan orang yang menzalimi kami. Kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Ampunilah ya Rabb kami semua. Engkau perintahkan kami untuk bersedekah kepada kaum fuqara di antara kami. Dan inilah kami ya Tuhan, semua fuqara di hadapan-Mu ya Allah. Berilah kami ya Rabb. Engkau melarang kami mengusir orang-orang miskin dari pintu rumah kami. Kami semua orang miskin di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Engkau usir kami dari pintu-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, dengan cahaya-Mu kami mendapat tunjuk. Dengan karunia-Mu kami mendapat kebukaan. Dengan nikmat-Mu kami memasuki pagi dan petang. Dan inilah kami ya Allah membawa segudang-gudang dosa. Amin ya Allah. Di hadapan-Mu ya Allah kami memohon ampunan-Mu, kami bertobat kepada-Mu. Amin. Ya Allah yang memelihara kami dengan karunia dan anugerah di dunia dan melindungi kami dengan ampunan dan kemurahan-Mu di akhirat. Amin.
Kami menyeru-Mu ya Rabbana. Kami menyeru-Mu ya Allah. Kami menyeru-Mu ya Rabbana. Ya Ghaffar. Dengan lidah yang sudah bisu karena durhaka. Kami memanggil-Mu dengan hati yang berlumur dosa. Kami menyeru-Mu ya Allah dalam perasaan galau, takut, cinta, cemas, dan harap. Ya Allah, kami belum menyiapkan pembaringan kami. Kami belum hamparkan amal soleh kami. Amin. Ya Allah, kami belum hamparkan amal soleh untuk tikar kami. Bagaimana kami tidak akan menangis, ya Allah? Kami tidak akan sedih, ya Allah. Amin. Sedangkan kami tidak tahu akhir perjalanan kami. Kami melihat nafsu menipu di hari-hari melangkahkan kami. Padahal maut telah mengepek-ngepekkan sayapnya di atas kepala kami. Ya Allah, ya Rahman, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit pada saat ini. Khususnya Ustadz Agus, Ustadz Dedi, ataupun jemaah yang lainnya, ya Allah. Yang kami tidak sebutkan, hanya Engkau yang Maha mengetahui, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah, penyakit lahir dan batin kami. Jauhkanlah, ya Allah, angkatkanlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah seperti yang biasanya, ya Allah. Jauhkanlah dari malapetaka, musibah, wabah, ataupun yang lainnya, ya Rabbana ya Karim. Sehingga kami bisa bertakarub diri kepadamu, ya Rabbana ya Karim. Inilah hamba-hamba-Mu sepenuhnya bergantung kepada kasih sayang-Mu. Kasih inilah kelemahan tubuh kami. Ampunilah kesalahan kami. Dan bersihkanlah hati kami. Bukakanlah pintu rahmat-Mu. Terimalah doa-doa dan amalan-amalan kami. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustadz. Ya, jazakallahu khair Ustadz atas penyampaiannya untuk kajian di pagi hari ini. Insya Allah dapat kita amalkan menjadi amal baik bagi kita semua. Dan insya Allah besok kita akan bertemu kembali di kajian subuh online hari Fatur bersama Ustadz Lukman dengan pembahasan lanjutan untuk bab waris dan faraid. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau teknis dalam penyelenggaraan kajian subuh online ini. Semoga kita semua hari ini dapat mengawali hari dengan baik. Insya Allah berkah bagi kita semua. Sebelum saya tutup, kita doa akhir majelis ya Ustadz ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk